Bapak dan Ibu, serta saudara-saudari terkasih, saya Gabriel Natalio Deodactus, NPM 19339, dari mahasiswa STKIP Widyayuana Madiun. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Keluarga Tetap Menimba Rahmat yang Tersembunyi Akibat Pandemi COVID-19 karena Komitmen Panggilan Hidup Berkeluarga di Paroki Santo Yusuf Jember. Saya akan menjelaskan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Mari kita masuk dalam latar belakang penelitian. Badan Kesehatan Dunia WHO secara resmi menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Menurut WHO sendiri, pandemi adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia. Sederetan dampak pandemi COVID-19 mau tidak mau harus diterima oleh keluarga Kristiani dan mesti ditemukan solusi yang tepat. Di satu sisi, kita melihat bahwa pandemi ini telah merenggut banyak nyawa dan membuat banyak keluarga kehilangan anggota keluarga yang mereka kasihi. Meskipun pandemi COVID-19 membawa dampak yang buruk bagi kehidupan keluarga, namun ada saja dampak positif yang didapatkan dari pandemi COVID-19. Jika kita melihat sekilas, sebelum pandemi COVID-19 ini, keluarga-keluarga dapat dikatakan lebih banyak sibuk dengan urusan pribadi, yaitu belajar, bekerja, bahkan melupakan pentingnya komunikasi dengan anggota keluarga yang lain. Kita bisa melihat kebiasaan keluarga Kristiani pada umumnya, kebiasaan makan bersama, doa bersama, berbincang-bincang seakan-akan menjadi hal yang mahal. Namun, setelah pandemi COVID-19 ini, anggota keluarga itu sendiri menjadi lebih akrab dan lebih banyak waktu untuk berada bersama di rumah. Keluarga bisa berkumpul bersama untuk berdoa dan memuji Tuhan, bersatu di hadapan Tuhan. Beberapa keluarga memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 ini untuk melatih anak-anak mereka melakukan berbagai hal kreatif seperti membaca, memasak, bermusik, berkebun, dan lain sebagainya. Terdapat rumusan masalah yang terdiri atas apa pengertian keluarga Katolik serta komitmen keluarga Katolik di masa pandemi COVID-19. Lalu yang kedua, bagaimana gambaran permasalahan serta solusi dari permasalahan keluarga Katolik di masa pandemi COVID-19. Lalu tujuan penelitian meliputi yang pertama, untuk mengetahui pengertian keluarga Katolik serta komitmen keluarga Katolik di masa pandemi COVID-19. Lalu yang kedua, untuk mengetahui gambaran permasalahan serta solusi dari permasalahan keluarga Katolik di masa pandemi COVID-19. Saya akan menjelaskan berkaitan dengan pembahasan yang terdiri atas dua pembahasan, yaitu pengertian keluarga Katolik serta komitmen keluarga Katolik di masa pandemi COVID-19. Dan yang kedua, gambaran permasalahan serta solusi dari permasalahan keluarga Katolik di masa pandemi COVID-19. Bagian ini mengenai pembahasan pertama yang terdiri atas pengertian keluarga Katolik, komitmen keluarga Katolik, komitmen yang dilakukan di masa pandemi COVID-19 sebagai keluarga Katolik. Topik yang pertama mengenai pengertian keluarga Katolik. Berdasarkan hasil penelitian sebanyak 2 responden, yaitu R2 dan R3, menyatakan bahwa yang dimaksud keluarga Katolik adalah dilandasi iman Katolik. R2 berpendapat keluarga yang hidupnya dilandasi iman Katolik. Pengertian iman adalah kepercayaan, keyakinan, dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, Kitab, dan sebagainya. Iman diyakini dalam hati, yaitu dengan mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati adanya alam semesta dan segala isinya,
maka sudah sepatutnya dalam keluarga Katolik dilandasi iman Katolik, yakni iman yang percaya kepada Yesus Kristus. Lalu terdapat satu responden, yakni R1 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan keluarga Katolik ialah gereja mini. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak-anak mulai menerima pendidikan. Melalui pendidikan pula, orang tua berperan aktif dalam mengembangkan iman anaknya. Bagaimana cara dan pola komunikasi di antara orang tua dan anak, di antara anggota keluarga ataupun dalam keluarga besar. Ini saya mengutip dari Setiawati 2008. Kemudian satu responden yaitu R2 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan keluarga Katolik ialah keluarga kudus. Menurut Wikipedia, keluarga kudus adalah sebutan untuk keluarga yang terdiri dari Yesus Kristus dengan kedua orang tuanya, yakni Maria dan Yusuf. Maka dari ini sudah jelas sumber spiritualitas utama keluarga Katolik ialah keluarga Nazaret. Lalu satu responden yaitu R3 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan keluarga Katolik ialah menjalankan komitmen pernikahan, yakni kesetiaan. Dr. Hasan Abdu mengatakan bahwa kesetiaan adalah ketulusan, tidak melanggar janji atau berkhianat, perjuangan dan anugerah, serta mempertahankan cinta dan menjaga janji bersama. Nah, berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiga responden dapat mengerti dan menjelaskan perihal yang dimaksud dengan keluarga Katolik. Ketiga responden memiliki pandangan masing-masing perihal yang dimaksud keluarga Katolik itu. Namun memang tampak berbeda, tetapi tanggapannya saling melengkapi satu sama lain. Topik yang kedua mengenai komitmen keluarga Katolik. Terdapat satu responden, yaitu R1 memaparkan bahwa komitmen keluarga Katolik ialah harus mempunyai komitmen untuk selalu dihidupi dengan sabda Allah dan sakramen. Menurut iman Katolik, sabda yang merupakan hakikat gereja mendapat wujudnya dalam bermacam-macam bentuk. Ada 3 bentuk sabda Allah dalam gereja, yaitu sabda atau pewartaan para rasul sebagai daya yang membangun gereja, sabda Allah dalam kitab suci sebagai kesaksian normatif, dan sabda Allah dalam pewartaan aktual gereja sepanjang zaman. Sakramen perkawinan sendiri adalah anugerah yang istimewa Tuhan bagi umat manusia. Perkawinan menjadi sarana bagi suami istri dan bagi keluarga untuk mengalami cinta dan keselamatan Tuhan. Saya mengutip dari LON 2019 halaman 30. Lalu satu responden, yakni R2, memaparkan bahwa komitmen keluarga Katolik adalah memiliki suatu keyakinan dan tujuan hidup. R2 berpendapat bahwa keluarga yang berpengharapan dan percaya bahwa setelah kehidupan di dunia akan hidup yang lebih berharga dan abadi, yaitu kehidupan kekal setelah kematian. Oleh sebab itu, tujuan utama hidup adalah mengusahakan mencari kerajaan surga dengan cara memegang teguh dan melaksanakan firman-Nya. Menurut Maharani 2010, kepercayaan adalah keyakinan satu pihak pada reliabilitas, durabilitas, dan integritas pihak lain dalam relationship, dan keyakinan bahwa tindakannya merupakan kepentingan yang paling baik dan akan menghasilkan hasil positif bagi pihak yang dipercaya. Pengertian tujuan hidup menurut para ahli adalah proses menetapkan identitas diri yang dimiliki seseorang. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa seseorang yang memiliki tujuan hidup adalah mereka yang memiliki identitas diri yang kuat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian satu responden, yaitu R3, memaparkan bahwa komitmen keluarga Katolik adalah kesetiaan. Dasarnya perkawinan Katolik adalah cinta antara suami dan istri. Maka hakikat perkawinan Katolik adalah persekutuan antara dua pribadi pria dan wanita, untuk saling menerima dan saling mencintai seumur hidup. Dengan kata lain, sebenarnya perkawinan menunjuk relasi suami dan istri, yaitu persekutuan hidup dan cinta yang mereka pilih secara bebas dari pemberian diri secara timbal balik. Persekutuan hidup ini berlangsung seumur hidup sampai maut memisahkan. Maka menjadi jelas
bahwa kesetiaan adalah hal terpenting dalam relasi antara suami dan istri. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa 3 responden yaitu R1, R2, dan R3 dapat memberikan penjelasan dalam kaitannya tentang komitmen pernikahan Katolik, yakni pernikahan Katolik diterangi sabda Allah dan sakramen. Pernikahan Katolik penuh dengan keyakinan dan tujuan hidup untuk menemukan kerajaan Allah dengan menjalankan firman Allah. Dan yang terakhir, perihal kesetiaan. Karena sudah jelas dalam pernikahan Katolik, kesetiaan harus dijunjung tinggi agar keluarga Katolik setia untuk sehidup semati. Topik yang ketiga mengenai komitmen yang dilakukan di masa pandemi COVID-19 sebagai keluarga Katolik. Berdasarkan hasil penelitian, 2 responden yakni R2 dan R3 mengutarakan pendapat yang sama yang berkaitan dengan komitmen yang dilakukan di masa pandemi COVID-19, yakni mengikuti misa. Dalam berkomitmen tentu saja keluarga sebagai objek pewartaan Injil. Konsili Vatikan II menggambarkan keluarga sebagai gereja domestik, gereja keluarga. Hal itu tidak terlalu mengherankan karena ada pertautan yang substansial antara gereja dan keluarga Kristiani. Pokok-pokok yang ada dalam keluarga dan ditemukan dalam gereja, persekutuan cinta kasih dan kebenaran. Apa yang dihidupi dalam keluarga juga dihidupi dalam gereja. Keluarga adalah sharing kasih antara Kristus dan gereja, dan dalam keluargalah kasih itu terwujud penuh dan utuh. Terdapat satu responden, yaitu R1 mengatakan bahwa komitmen yang dilakukan di masa pandemi COVID-19 adalah pengamalan cinta kasih. Melihat pendapat tersebut bahwa R1 menerapkan ajaran Tuhan Yesus, yakni ajaran tentang kasih. Kasih tersebut dinyatakan dengan membantu sesama yang menderita dan memberikan permaafan bagi orang yang membenci kita. Kasihilah sesamamu sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Nasihat ini disampaikan Yesus dengan mengisahkan kebaikan orang Samaria saat menolong seorang pria yang terkujur tak berdaya di tengah jalan. Ini kita bisa melihat di Lukas bab 10 ayat 30 sampai dengan 36. Yesus mengajarkan kita bahwa orang-orang di sekitar kita adalah sesama kita, bukan musuh. Jadi berbuat baiklah kepada siapapun yang memerlukan pertolongan. Jadi di sini R1 lebih mengutamakan kasih untuk menolong sesama yang menderita di masa pandemi COVID-19. Kemudian satu responden, yaitu R2, mengatakan bahwa komitmen yang dilakukan di masa pandemi COVID-19 adalah bersyukur dan bertanggung jawab. Bentuk syukur yang diberikan dengan doa bersama keluarga. Tentu dalam berkeluarga, peran orang tua sangatlah besar dalam membimbing dan mengarahkan anaknya akan pentingnya berdoa. Berdoa di sini dalam bentuk syukur atas hidup yang dijalani semasa COVID-19, karena masih diberikan kesehatan dan kesejahteraan dalam keluarga. Dalam hal tanggung jawab, suami istri harus saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Dalam segala hal, baik yang rohani maupun yang jasmani. Tidak boleh ada pihak yang egois, saling bersaing, menganggap lebih berkuasa dari yang lain, sebab keduanya telah menjadi satu daging. Matius bab 19 ayat 6. Lalu satu responden, yaitu R3, mengatakan bahwa komitmen yang dilakukan di masa pandemi COVID-19 adalah mengatasi persoalan bersama. Mengatasi persoalan bersama perlu ditekankan kepada seluruh keluarga Katolik, karena dengan melakukan hal ini, maka mendapatkan solusi dari permasalahan yang terjadi. Maka dari itu, sebagai pasangan yang disatukan dalam sakramen pernikahan, perlu untuk saling terbuka kepada pasangan, bicara masalah di waktu yang tepat, mengatur emosi dalam menyelesaikan masalah, maka dengan cara seperti itu keluarga Katolik bisa harmonis. Ya, di sini saya dapat menarik kesimpulan bahwa ketiga responden memiliki caranya masing-masing dalam merumuskan komitmen perkawinan Katolik di masa pandemi COVID-19. Perlu diingat jika penerapan komitmen berbeda-beda di setiap keluarga Katolik. Makanya satu sama lain tidak bisa disamakan. Intinya komitmen perkawinan Katolik adalah kesetiaan suami istri untuk sehidup semati, kesejahteraan suami istri itu sendiri, dan pendidikan bagi anaknya.
Bagian ini mengenai pembahasan kedua yang terdiri atas permasalahan yang paling berpengaruh pada keluarga di masa pandemi COVID-19. Solusi keluarga dalam mengatasi permasalahan yang paling berpengaruh di masa pandemi COVID-19. Topik keempat mengenai permasalahan yang paling berpengaruh pada keluarga di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan tabel berikut dapat diketahui bahwa terkait permasalahan yang paling berpengaruh pada keluarga ini terdapat dua jawaban, yaitu dua responden, yakni R2 dan R3 menjawab ekonomi, sedangkan R1 menjawab kegiatan rohani yang terbatas. Pandemi COVID-19 memang membawa banyak dampak negatif bagi semua orang tanpa terkecuali seluruh keluarga Katolik. Jika melihat situasi sekarang, tentunya umat yang ingin mengikuti kegiatan rohani harus menyesuaikan keadaan dan kondisi yang terjadi saat ini. Keluarga yang selalu misa di gereja akhirnya menyesuaikan dengan keadaan dengan mengikuti misa online di rumah. Memang benar, mengikuti misa secara online kurang nikmat. Namun keadaan yang seperti ini tidak akan mengurangi kenikmatan mereka dalam menjalankan ibadahnya. Intinya, meskipun keluarga tidak bisa mengikuti kegiatan rohani seperti sedia kala, gereja pasti memberikan solusi dari permasalahan itu. Tidak perlu risau, tidak bisa ke gereja, karena Allah selalu hadir di dalam hati kita, karena kita ini merupakan bait Allah itu sendiri. Jika kita menyoalkan dampak bagi kehidupan spiritualitas, maka sekarang berkaitan dengan hal ekonomi. Tentu, ini sebuah permasalahan di mana karena wabah pandemi COVID-19 ini, perusahaan melakukan PHK massal, selain itu pengurangan karyawan, bahkan pemotongan gaji yang cukup besar. Tentu saja persoalan yang mengkhawatirkan saat ini perlu diperhitungkan bagi suami istri dalam menit keuangan mereka. Maka dari ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika responden dapat menjawab terkait dengan permasalahan yang paling berpengaruh pada keluarga di masa pandemi COVID-19. Namun tentu jawabannya bermacam-macam dan bervariasi, tergantung dari keluarga sendiri bagaimana menyikapi persoalan itu. Topik kelima mengenai solusi keluarga dalam mengatasi permasalahan yang paling berpengaruh di masa pandemi COVID-19. Melalui tabel di atas, banyak dua responden, yakni R2 dan R3, menyatakan solusi keluarga terkait dalam mengatasi permasalahan yang paling mempengaruhi di masa pandemi COVID-19 adalah memanfaatkan media sosial. Menurut Nasrullah 2015, media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial ini digunakan secara produktif oleh seluruh ranah masyarakat, bisnis, politik, media periklanan, polisi, dan layanan gawat darurat. Media sosial telah menjadi kunci untuk memprovokasi pemikiran, dialog, dan tindakan seputar isu-isu sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa media sosial digunakan dalam hal berinteraksi, bekerja sama, berbagi, dan menciptakan sebuah produk untuk dipasarkan secara online. Produk tersebut berkaitan dengan bisnis yang dijalankan, yang setiap individu berbeda-beda. Produk yang dijualkan seperti makanan, barang, dan jasa. Dapat satu responden, yaitu R1, mengatakan bahwa situasi keluarga terkait dalam mengatasi permasalahan yang paling mempengaruhi di masa pandemi COVID-19 adalah kegiatan rohani secara online. Kita semua mengetahui bahwa pandemi COVID-19 ini membawa pengaruh bagi kegiatan rohani umat Katolik. Maka gereja memiliki inisiatif untuk memberikan kegiatan rohani secara online dan juga virtual. Kegiatan rohani ini seperti diadakan misa secara online melalui YouTube gereja. Untuk kegiatan kumpul antar lingkungan digunakan media virtual melalui Zoom Meeting atau Google Meet. Dalam momen ini kita menghadapi cobaan dan ujian untuk tetap mau melayani Tuhan dalam keterbatasan. Tentunya tidak hanya gereja Katolik saja, umat beragama lain juga merasakan hal yang sama. Lalu satu responden, yakni R3, mengatakan solusi keluarga terkait dalam mengatasi permasalahan yang paling berpengaruh di masa pandemi COVID-19 adalah meminit pengeluaran dan prioritaskan hal yang penting.
dalam masa pandemi COVID-19 ini, memang banyak keluarga yang kesulitan dalam hal ekonomi. Ada yang keluarga yang di PHK, pemotongan gaji, terus perusahaan yang gulung tikar. Maka dalam sebuah keluarga penting dalam memanage pengeluaran dan lebih memprioritaskan hal yang penting. Apa saja yang disampaikan oleh R3 ini sudah benar untuk dilakukan, memprioritaskan hal-hal yang penting saja. Ada beberapa cara untuk memanage pengeluaran dengan membuat perincian keuangan, merencanakan belanja bulanan dengan sangat matang, menghitung seluruh pendapatan yang ada, memilih antara keinginan dan kebutuhan, mengalokasikan keuangan sesuai kebutuhan masing-masing, serta meminimalisir gaya hidup. Maka dengan melakukan hal ini mampu memanage keuangan dalam keluarga. Maka di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga responden dapat menjawab solusi dalam mengatasi permasalahan yang paling berpengaruh. Namun memang jawaban setiap responden bervariasi dikarenakan dari permasalahan yang berbeda, maka solusi yang disampaikan pun berbeda. Yang jelas bahwa ketiga responden ini memiliki caranya masing-masing dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, seperti mengikuti kegiatan rohani secara online, memanfaatkan media sosial dalam menambah keuangan, lalu memanage keuangan dan memprioritaskan hal-hal yang penting. Jadi kesimpulan dari penelitian yang terkait dari hasil wawancara di lapangan dengan tema keluarga tetap menimba rahmat yang tersembunyi akibat pandemi COVID-19 karena komitmen panggilan hidup berkeluarga di Paroki Santo Yusuf Jember menunjukkan bahwa ketika narasumber selaku responden yang penulis wawancarai sudah paham akan pengertian keluarga Katolik, komitmen keluarga Katolik bagaimana, komitmen yang telah dilakukan selama masa pandemi, permasalahan yang terjadi di keluarga selama masa pandemi COVID-19, hingga penyelesaian masalah yang terjadi Tetapi dalam wawancara ada sedikit kendala, bagaimana responden kurang menangkap pertanyaan yang diberikan, maka penulis menjelaskan dahulu. Kebanyakan memang kurang memahami maksud dari pertanyaan nomor 4. Responden mengira bahwa permasalahan yang terjadi berkaitan dengan tidak bisanya berkomunikasi dengan orang banyak di sekitarnya. Karena masa pandemi COVID-19, maka penulis menjelaskan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan dampak yang terjadi bagi keluarga di situasi pandemi COVID-19. Secara garis besarnya, ketiga responden dapat menyampaikan permasalahan yang terjadi dalam keluarga selama masa pandemi COVID-19 dan juga mempunyai solusi dari permasalahan yang terjadi itu. Memang dalam hal ini bisa dilihat bahwa ketiga responden memiliki variasi jawaban karena dalam masing-masing keluarga memiliki permasalahan masing-masing serta penyelesaian dari masalah tersebut. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara terkasih, demikian pemaparan dari penelitian saya dengan judul Keluarga Tetap Menimba Rahmat yang Tersembunyi Akibat Pandemi COVID-19 karena komitmen panggilan hidup berkeluarga di Paroki Santo Yusuf Jember. Sekian dan terima kasih.